Jadi sekali lagi bukan ini ya, bukan berarti karena adanya Oki diajak main dalam filmnya, karena kita tahu bahwa Ricis memiliki. Ya teman-teman semua, di dalam film Haya ini sebenarnya saya eksekutif produser, jadi tentu saja bukan pemain yang banyak berperan dalam film Haya. Ini kelanjutan dari film Haya 1, ini Haya 2. Saya di film Haya 2 ini sebenarnya udah beberapa film terakhir ini, kalau teman-teman perhatikan memang saya jadi perannya ya berceramah juga gitu. Tetap di masjid, kemudian dengan berceramah. Begitu pula dalam film Haya, tidak ada yang berbeda. Saya tetap berceramah dalam film tersebut. Tentu saja kalau dibilang apa kesulitan segala macam, ya nggak ada kesulitan apa-apa sebetulnya, dikarenakan hari-hari saya yang di hari-hari dan yang di film sama. Hanya saja saya bahagia di sini dalam film Haya 2 ini karena mungkin film beberapa saya mengawali karir saya sebagai orang yang berada di depan layar, ya teman-teman sekalian, sebagai pemain film atau pemain sinetron, tapi sudah beberapa tahun belakangan ini Haya 2, Haya 1 juga begitu menggeluti menjadi eksekutif produser, dan ternyata itu menyenangkan juga. Kita punya visi misi, kita punya ya, ide yang kemudian bisa dikembangkan bersama dengan teman-teman yang luar biasa, sehingga bisa menghasilkan film ini yang pastinya dalam setiap film itu pasti baik produsernya, sutradaranya, penulis naskahnya punya visi misi yang sama. Dalam film Haya ini visi misi kita adalah memperkenalkan atau lebih membuat orang-orang semakin mencintai Palestina. Tapi tentu tadi saya katakan, kalau kita bikin film Palestina tentunya tidak bisa full ya, full Palestina semua, sehingga tentang Palestina ini akhirnya harus dihubungkan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Jadi kita hubungkan dengan cerita-cerita yang mungkin bisa dekat dengan banyak orang. Ada kesulitan juga nggak sih mungkin Ustazah Oki menjadi pemain juga sekaligus menjadi eksekutif produser, berarti kan harus memecah jadi dua kepala nih gitu. Sebenarnya kalau untuk pemain, karena saya juga syutingnya sebenarnya hanya 1 hari gitu ya, dan nggak ada kesulitan apa-apa karena semua pemain di film Haya ini adalah teman-teman saya. Dan kita sudah beberapa pemain ya, seperti Amna yang pemeran utamanya sudah ada di film Haya 1, karena ini kan sequel, jadi bukan orang-orang baru, orang-orang lama semua. Kemudian pemeran utama Kak Dini Aminarti, kemudian Kak Dimas itu juga teman saya dalam sehari-hari. Jadi secara teamwork nggak ada masalah apapun, karena kami sudah dekat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau untuk masalah acting sendiri juga tidak ada masalah apapun, karena saya memerankan diri saya sendiri sebetulnya, kemudian berceramah seperti biasa. Jadi alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Saya pikir banyak tantangannya di para pemain-pemain utama ya, karena memang berat ya, mereka memainkan karakter-karakter yang banyak teriak, banyak menangis, banyak bersedih gitu. Mungkin awalnya memutuskan untuk jadi eksekutif produser tuh sejak kapan sih, Ustazah Oki? Eksekutif produser itu kan mulai diawali sebenarnya dari film sequel Haya yang pertama, dari film Haya yang pertama, ini sequel ya, Haya kedua. Dan alhamdulillah ketika teman-teman banyak menonton, kita bisa bikin produksi film-film berikutnya. Itu sebabnya kenapa ada sequelnya, karena film yang pertama kita bisa bilang sukses lah, alhamdulillah, sehingga kita bisa menyumbangkan 2 miliar lebih ya untuk teman-teman kita yang ada di Palestina, sehingga kita bisa produksi film ini ya. Kalau film ini sukses, insya Allah mudah-mudahan bisa produksi film-film berikutnya. Yang paling penting adalah enaknya jadi eksekutif produser, kan kita bisa apa ya, bersama dengan, karena eksekutif produser nggak sendiri ya, ada beberapa teman lainnya. Kita menentukan kira-kira kita mau film ini, kita mau apa, bersama dengan penulis skenario juga gitu, bersama dengan sutradara. Kita punya satu visi misi yang sama untuk menghasilkan sebuah film yang kali ini berkorelasi dengan Palestina. Jadi ya sebenarnya karena ada pesan yang ingin dibawa sih, ada pesan yang ingin dibawa, ada pesan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu yang bergabung di sini, khususnya yang para eksekutif produsernya, kemudian penulis-penulisnya, kita harus punya satu visi misi yang sama, ruh yang sama gitu, untuk memiliki kecintaan kepada Palestina, baru kita bisa buat film ini seperti itu. Tapi kan di sini Icis main juga ya? Iya. Kenapa sih Ustazah Oki tertarik mengajak Icis bermain di film Haya? Kita tidak bisa memungkiri teman-teman sekalian, Ricis itu sudah main di film Haya 1 ya, di sequelnya. Tetap Ricis itu sangat diperlukan di dalam film ini untuk menggrab anak-anak muda. Ini tentu saja ini bukan berarti kakak adik ya, dalam artian kami bekerja ini profesional gitu.
Ricis dalam hal ini sebagai pemain, saya dan beberapa teman dalam hal ini sebagai eksekutif produser. Ya, Ricis sebagai pemain ada honornya tersendiri gitu, dan kami ini pilih Ricis bukan berarti Ricis adik saya, bukan. Kita pilih Ricis karena memang Ricis dibutuhkan di dalam film ini. Khususnya kita mengetahui sama-sama Ricis itu punya masa yang sangat banyak ya, khususnya anak-anak muda. Tentu dengan kekuatan yang sangat luar biasa itu mampu menggrab anak-anak muda untuk menonton juga film Haya ini, insya Allah. Berarti strategi marketing lah ya? Ya, strategi marketing. Ya, jadi sekali lagi bukan ini ya, bukan berarti itu karena adiknya Oki diajak main dalam filmnya. Karena kita tahu bahwa Ricis memiliki masa yang banyak, jadi strategi marketing kita harus ada Ricis di situ. Terbukti ketika Ricis masuk ke dalam film ini tuh banyak, walaupun sedikit ya, tapi banyak orang yang tertawa lah ketika pemunculannya dia. Termasuk kemarin saat Abdul Samad juga mengatakan lagi sedih-sedih tiba-tiba Ricis muncul, ketawa deh saya gitu. Tapi dengan adanya itu jadi kayak tawar-menawar harga nggak sih? Ada diskon nggak sih? Seperti apa saja? Ya kalau adik kakak bisa lah ya disenggol-senggol dikit gitu supaya nggak terlalu tinggi gitu. Tapi alhamdulillah di satu sisi tetap profesional, tapi satu sisi tetap deh jangan samain sama yang lain lah deh gitu. Nah, Ustazah Oki ketika memutuskan untuk jadi eksekutif produser mengganggu jadwal itu nggak sih ceramah? Ya, teman-teman sekalian, kalau teman-teman perhatikan dari awal karir saya, ceramah itu sebetulnya memang tidak harus di masjid atau zaman sekarang di Zoom, di online gitu ya. Tapi ceramah itu kita bisa lakukan lewat tulisan-tulisan kita, lewat film-film yang kita hasilkan. Sebenarnya untuk film Haya ini dibilang mengganggu tentu tidak, tapi mengurangi sedikit ya. Tapi sekarang filmnya sudah tayang di mana-mana, saya kembali berceramah tetap ke keliling kota. Jadi kalau dibilang mengganggu ceramah, enggak, karena bagi saya Haya di dalamnya sih juga ceramah, dan di dalamnya adalah dakwah. Dakwah itu bisa dilakukan dimanapun. Dakwah itu nggak harus di masjid, tapi dakwah bisa lewat tulisan, bisa lewat film-film. Banyak film-film yang mungkin teman-teman nonton, film-film sebelumnya itu film-film dakwah sebetulnya yang dikemas secara populer ya supaya menyenangkan untuk ditonton. Membagi waktunya seperti apa mungkin saja? Jangan lupa teman-teman sekalian, di sini ada suami saya juga ya. Jadi dalam film Haya ini salah satu produser juga adalah suami. Jadi ini sebenarnya akhirnya jadi banyak antara saya sama suami ini mengerjakan hal yang bersama-sama gitu. Jadi kalau dibilang bagi waktu untuk sama suami, kita bisa bareng-bareng terus kan, karena banyak hal-hal termasuk film Haya ini kita kerjakan bersama-sama juga. Kemudian saya pikir karena kita eksekutif produser itu nggak kita banyak berkomunikasi juga lewat handphone, lewat grup ya, kita punya grup tersendiri, sehingga nggak terlalu banyak memakan waktu untuk yang lain-lain. Masih tetap bisa kok mengerjakan hal-hal lain. Ini semua kan yang ada di dalam keluarga besar Haya, terutama eksekutif produser maupun asosiasi produser, kan semua orang-orang sibuk gitu, orang-orang yang hebat-hebat ya, sehingga mereka masih tetap bisa melakukan kegiatan, termasuk saya juga, dan masih bisa berkonsentrasi untuk film Haya. Nggak ada masalah karena kita temen udah lama, jadi enak dalam membagi waktunya gitu, dan chemistry-nya dapat, kerjasamanya jadi enak. Nah, apakah Haya satu balik modal? Kenapa kita bisa berdonasi 2 miliar lebih gitu untuk teman-teman kita di Palestina? Itu artinya alhamdulillah Haya pertamanya ada profit lah istilahnya ya, sehingga kita bisa bersedekah sejumlah itu gitu. Itu yang menyebabkan juga akhirnya ada film berikutnya, karena ada profit yang pertama akhirnya bisa diputar lagi untuk film yang kedua. Makanya harapannya film kedua ini bisa ada lagi yang nonton banyak, dapat profit lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diputar lagi untuk bikin film yang mungkin sequelnya ketiga ya? Mungkin, wallahualam. Doain aja ya, kita pengen banget ke Palestina langsung. Memang di Haya 1 Palestina langsung ya syutingnya ya, tapi kan beberapa scene aja, nggak terlalu banyak. Ya kalau mudah-mudahan bisa, untung kita bisa filmnya buat 100% di Palestina, Masya Allah. Saya sedikit update dong soal kejadian yang kemarin kan, sempat yang soal ceramah dipotong itu. Mungkin seperti apa menghadapi permasalahan pada saat itu? Lagi ngomongin Haya, konsentrasi terhadap Haya. Ya, sudah. Mungkin bakal di Haya 3 ini mungkin melibatkan Ricis lagi. Kita belum tahu ya. Yang paling penting sekarang konsentrasi kita, makanya minta juga bantuan dari kamu. Teman-teman udah nonton belum sih? Udah ya. Ya harapannya ya mudah-mudahan kita akan udah mulai bisa merencanakan kembali siapa-siapa yang main, kemudian nanti lokasinya di mana, itu ketika kita udah tahu banyak yang nonton gitu. Jadi untuk sekarang kita memang belum sama sekali belum merencanakan apa-apa, karena
semua tergantung dari nanti hasil jumlah penontonnya film Haya 2 seperti itu. Ustazah Oki kan pernah juga mau mencoba berbagai bidang ya, Ya. Dagang, Ya. terus udah gitu desain baju pengantin, terus sekarang jadi apa? Eksekutif produser. Ya, mungkin ada target apa lagi sih yang di luar dakwah gitu ya? Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, sudah 5 tahun belakangan ini saya sangat sibuk sekali di pesantren tahfidz sebetulnya. Jadi berdagang, berbisnis itu pasti, karena itu salah satu income ya, dengan cara berbisnis. Dengan bisnis itulah yang kemudian bisa memberikan kepada yang lain-lain. Kalau di pesantren tahfidz yang sudah dijalani selama 5 tahun belakangan ini, itu kan pengabdian ya teman-teman sekalian, itu bagian dari pengabdian. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa saya dan suami kita mencari sumber penghidupan ya salah satunya dengan berbisnis. Jadi kalau dibilang berdagang, memang sampai hari ini masih berdagang ya. Kami masih berdagang, kemudian ya ini bagian salah satu dari ya alhamdulillah, selain kita memberikan satu pesan, tapi mudah-mudahan ini juga bisa jadi pemasukan juga seperti itu. Jadi kalau ditanya sebenarnya pengen jadi apa sih, bagi saya selama berdagang itu bisa dakwah loh teman-teman sekalian, kan dakwah baju muslim, kita mensyiarkan, menjelaskan kepada orang-orang tentang baju muslim. Kadang-kadang saya nulis juga, nulis itu tentang dakwah juga, menceritakan sesuatu yang baik, ini juga bagian dari dakwah. Kemudian misalnya baju pengantin dan segala macam, baju pengantin yang muslim seperti itu. Jadi bagi saya selagi kita masih bisa melakukan banyak hal dengan koridor yang baik, kenapa enggak? Kita cara launching ini Ricis tahu ya, mungkin udah apa Ricis komunikasi. masih di Turki. Ada Kenapa komunikasi telepon mungkin. Ricis lagi ya mungkin bulan madu yang tertunda ya, jadi dia kemarin ada di Paris dan dia pengen banget untuk datang ke sini untuk menghadiri press conference, bertemu dengan teman-teman semua dan launching Haya untuk kita pada hari ini. Tapi karena qadarullah memang beliaunya lagi ada di Paris, kemudian ke Turki sehingga belum bisa hadir. Tapi yang jelas insya Allah mudah-mudahan beliau akan bersama-sama dengan kami untuk menyebarluaskan film ini. Ada cerita seru.